Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Pasar Ciluar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis sore kemarin. Angin dan badai membuat sebuah papan reklame berukuran besar setinggi 12 meter roboh. Papan reklame ini menimpa lapak pedagang hingga rusak berat. Tak hanya itu, sepeda motor dan mobil yang sedang terparkir juga ringsek tertimpa besi papan reklame. Ibu dari situ, lagi bertemu. Tiba ada jalur angin datang, dia lari. Ini goyang-goyang. Dia jatuh, jatuh dia lari sama lari. Akhirnya berobak sama hasil kena itu, gimana semua. Angin kencang juga menerjang permukiman warga di kawasan Ciparigi dan Cibinong. Akibatnya, belasan rumah warga rusak dan atap rumah lepas terbawa angin. BPBD terus melakukan pendataan dampak hujan dan angin kencang lantaran banyaknya permukiman yang terdampak. Sementara itu, air Kali Baru meluap pada Kamis malam tadi. Luapan ini kemudian mengalir dan menggenangi Jalan Raya Bogor atau Persimpangan Hek, Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ketinggian genangan mulai dari 10 hingga 20 cm. Para pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor, harus mengurangi kecepatan kendaraan agar tak jatuh saat melintasi genangan. Luapan air Kali Baru ini disebabkan oleh tingginya volume air kiriman dari wilayah Bogor. Ditambah banyaknya sampah yang menyumbat saluran air, membuat air meluap ke jalan raya. Ada kemungkinan kayu atau apa menghambat jalur air, jadi ketutup, maka timbullah air meluap ke jalan raya. Jalan raya? Iya. Ini artinya kali ini meluap karena hujan atau karena apa, Bang? Ini meluap karena ada kiriman ya. Kiriman? Dari Bogor. Dari Bogor. Kondisi Jakarta sendiri tidak ada hujan. Gitu. Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air dan PPSU disiagakan untuk membersihkan sampah di sekitar lokasi untuk mengurangi volume air yang terhambat untuk kemudian dialirkan ke Kali Cipinang. Tim Liputan CNN Indonesia. Wah, halo, good morning. Gimana kabarnya nih. pemirsa? Aduh, lihat informasi tadi gimana tuh saat cuaca buruk masih terjadi hati-hati ya, karena udah banyak banget kita ngerasain beberapa hari kemarin gitu kan, angin kencang Betul. itu selalu terjadi. Terus pohon tumbang, tadi reklame. Jadi Anda harus hati-hati nih di Jumat pagi ini bagi Anda yang mungkin akan keluar rumah gitu ya. Ada baiknya baca doa pasti. Baca doa. Terus waspada, cek juga kira-kira perakiraan cuaca di tempat tujuan Anda itu gimana hari itu gitu ya. Semoga sih cerah semuanya hari ini di Jumat ini ya, semuanya baik-baik aja. Dan selalu dalam lindungan. Dan selalu dalam lindungan Tuhan gitu ya. Dan tentunya juga hari ini kami juga sudah menyiapkan beragam informasi untuk Anda bersama saya Rizky Harisnanda. Dan saya Sarah Arianti, inilah Good Morning selengkapnya. Kita ke informasi pertama ya, minyak goreng ini masih langka ya, yang murah nih ya. Nah, antrean pembelian itu terjadi di mana-mana. Di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ribuan warga yang didominasi emak-emak ini rela antre berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng yang murah. Iya, tapi udah antri dari pagi mungkin gitu ya, udah desak-desakan. Tapi akhirnya para emak-emak ini harus gigit jari karena operasi pasar minyak tersebut dibatalkan untuk mencegah jatuhnya korban. Sama anak-anak nih, sama yang bawa-bawa anak ini kasihan, antri macam gini banyak. Kemana sebenarnya minyak goreng murah hingga ribuan warga ini rela mengantre demi mendapatkannya? Peristiwa ini terjadi dalam operasi pasar minyak goreng di Gedung Olahraga Lubuk Linggau, Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Kamis pagi. Lautan manusia yang didominasi emak-emak ini berbondong-bondong datang lantaran khawatir tak kebagian minyak goreng 2 liter seharga Rp28.000. Namun akhirnya mereka pun harus gigit jari. Operasi pasar minyak goreng dibatalkan Polres Lubuk Linggau. Kepada emak-emak yang ada di mendengar, kami semuanya di sini mohon maaf
untuk hari ini kita tunda karena kalau kita lanjutkan akan berisiko yang lebih tinggi lagi. Gara-gara cuma minyak goreng 2 liter, nanti ada yang sampai korban malu gitu. Operasi pasar ini akan dibuka pada Jumat 11 Maret di lokasi yang sama dengan mekanisme penyaluran melalui petugas di setiap kelurahan dengan sistem memakai kupon. Ya Pak ya, kasihan sama anak-anak nih. Sama yang bawa anak ini kasihan, antri macam gini banyak. Ya ini berjam-jam belum ada dapat, masih nunggu antrian, tak tahu sampai jam berapa ya. Curahan hati Puji Lestari ini mewakili suara warga yang tengah mengantre minyak goreng curah di Pontianak. Pada Kamis pagi, ratusan ibu rumah tangga yang membawa jerigen kosong rela berdesakan dan menunggu di bawah terik matahari demi mendapatkan minyak goreng curah dalam operasi pasar Dinas Perdagangan Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Antrean terjadi karena selama ini warga kesulitan membeli minyak goreng murah di pasar hingga warung serta swalayan. Pembeli diwajibkan membawa fotokopi KTP agar bisa membeli minyak goreng curah sebanyak 5 liter dengan harga Rp11.500 per liter. Menurut Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Kota Pontianak Junaidi, operasi pasar murah minyak goreng digelar di 6 titik di Kota Pontianak dan berlanjut pada pekan depan di lokasi berbeda. Di Tulungagung, Jawa Timur, aksi borong minyak goreng terjadi saat pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Tulungagung melaksanakan gelar pangan murah Kamis siang. Sayangnya aksi borong minyak goreng murah ini tak hanya dilakukan warga, tapi juga oleh sejumlah orang yang diduga pegawai pemerintah. Padahal sebelumnya pemerintah melakukan pembatasan pembelian agar distribusi minyak goreng lebih merata. Meski penyimpangan distribusi tampak jelas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung justru membantah adanya aksi borong oleh pegawai. Pihaknya berdalih pembelian dalam jumlah banyak tersebut adalah titipan dari warga lain. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya, seekor buaya muara di objek wisata Akar Seribu di Desa Pelajan, Jepara, Jawa Tengah lepas dari kandang tempat peliharaannya Kamis pagi. Iya, serem juga ya di situ ya. Tapi untung sudah ketangkap ya, Sarah. Iya, betul. Nah, sementara kalau di Jakarta nih ada seorang remaja yang menganiaya seekor kucing dengan menjejalkannya kepada ular jenis sanca. Jadi aksi demi konten tersebut ini menuai ancaman dan juga kecaman dari warganet hingga berujung pelaporan dari salah satu komunitas pecinta kucing. Seekor buaya muara di objek wisata Akar Seribu di Desa Pelajan, Jepara, Jawa Tengah lepas dari kandang tempat peliharaannya pada Kamis pagi. Mohon bantuan untuk penangkapan buaya lepas dari sangkarnya. Pengelola wisata sempat panik dan meminta pertolongan relawan SAR untuk membantu menangkap buaya karena membahayakan warga sekitar maupun pengunjung. Petugas BPBD Jepara bersama relawan SAR yang datang langsung berupaya menangkap dengan memberi makan berupa potongan daging ayam agar buaya tidak terlalu agresif. Petugas BPBD bersama relawan SAR akhirnya berhasil menangkap buaya beberapa jam kemudian dengan mengikat mulut dan badan buaya. Tadi selepas kami lihat itu ada kerusakan di sekitar kandang. Artinya ada kandang yang longsor dan itu akan menyebabkan akses bisa keluar ya. Usai ditangkap, buaya dikembalikan ke kandang. Sebuah video memperlihatkan seekor anak kucing diadu dengan ular sanca di Cengkareng, Jakarta Barat beredar luas di media sosial. Dalam video tampak anak kucing tersebut beberapa kali digigit oleh ular. Video diketahui direkam oleh pelaku yang masih berusia remaja dengan tujuan membuat konten di media sosial. Menuai kecaman dari warganet, peristiwa ini lantas dilaporkan oleh komunitas pencinta kucing ke Polsek Cengkareng. Dari keterangan polisi, pelaku diketahui merupakan seorang pencinta satwa jenis reptil. Polisi telah mempertemukan pelaku dan pelapor di Mapolsek Cengkareng. Kedua pihak kemudian sepakat tidak melanjutkan kasus tersebut ke jalur hukum dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Pelaku pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Japrot, warga kampung Ciburial, Babakan, Kabupaten Sukabumi ini tidak menyangka akan mendapatkan ikan mas raksasa saat tengah memancing di danau bernama Situ Kubang pada Senin sore lalu.
Japrot berjibaku selama 25 menit untuk mengangkat ikan emas raksasa dengan panjang sekitar 1 meter dan berat 15 kg ini. Setelah mendapatkan ikan emas raksasa, Japrot pun langsung memasukkan ke kolam ikan miliknya. Nah, pas waktu nariknya gimana tuh, Mang? Biasanya enak strike. Oh gitu. Kerasa beratnya enggak? Kerasa tuh berat. Kerasa. Kira-kira waktu pas digendong sama Mang Japrot berapa kilo tuh, Mang? Beratnya? 15 kiloan. Hampir 15 kiloan. 15 kiloan. Tapi kondisi masih hidup nih, Mang? Hidup. Udah banyak yang nawar, Mang? Udah banyak yang nawar. Meski sudah banyak yang menawar dengan harga jutaan rupiah, namun Japrot belum ingin menjualnya dan akan memelihara ikan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia. Usai jeda, kita akan melihat bagaimana seorang bidan di Banyumas, Jawa Tengah yang berusaha menambah penghasilan dengan membudidayakan lebah madu. Tetap bersama kami di Good Morning.